Jadi saya ulangi lagi kepada ibu semuanya. Pertama, ketika kita sakit maka diagnosa, ya. Lihat masa lalunya ada apa, ya. Kemudian setelah menemukan obat Al-Quran, maka lakukan simulasi terapi secara bertahap. Baik, kemudian terapi mandiri dan buatlah perubahan hijrah. Baik, sudah dicatat masing-masing ya. Baik. Kemudian berapa persenkah perubahannya? Ini dia, perubahannya sekitar 10% yang mendorong Anda untuk sembuh. Kemudian rukiah mandiri 15%, terapinya 5%, dan tazkiyatun nufusnya 70%. Setelah diagram ini terpenuhi, maka insya Allah ta'ala roda kehidupannya akan berputar kembali. Barangkali Bapak berpikir usia sudah 40, tapi kesuksesan tidak kunjung tiba. Perusahaan sudah 5 kali saya jadi direktur, tapi saya tidak pernah tenang. Gelar sudah S3, tinggal menunggu profesor, tapi jalan ke masjid tidak tahu. Tubuh atletis, ya, ototnya besar-besar, tapi bangun subuh gak kuat. Bagaimana? Kena ujian sedikit tumbang langsung. Ya, nah ini dia, roda kehidupannya mandek, Pak. Utang tiap tahun makin banyak. Kredit motor sudah lunas, kredit mobil. Kredit mobil sudah hampir lunas, kredit rumah. Bangga dengan utang. Lihat kredit cardnya, ini gold, silver, bisa 100 juta. Utang 100 juta bangga. Jangan-jangan mati sebelum bayar utang. Itu tidak usah disolatkan, begitu kata Rasulullah. Jangan bangga dengan utang-utang, bangga dengan baju dan lain-lain. Bapak Ibu semuanya, tadi gambarannya kehidupannya tidak berputar, roda kehidupannya tidak berputar. Ketika insya Allah ta'ala dengan tazkiyatun nufus, terapi Al-Quran, terapi mandiri dan hijrah, maka roda kehidupannya akan berputar kembali. Karena kesembuhan jasad bermula dari kesembuhan rohani, ya, kesembuhan jasmani bermula dari kesembuhan rohani. Ibu ingin sembuh rohaninya atau jasmaninya? Dua-duanya. Ya. Jangan salah jawab ya. Kalau ingin sembuh jasadnya saja, kata Ustaz Lutfi dari Tuban, beliau mengatakan orang gila pun sembuh itu jasadnya, tapi jiwanya tidak. Jasadnya sehat, orang gila itu sehat jasadnya, tapi jiwanya tidak sehat. Jadi Bapak kalau ingin sembuh jasad saja berarti Bapak orang gila. Maka kita harus sembuh jiwa dan jasad. Sekarang kita akan sedikit bahas tentang tazkiyatun nufus atau tazkiyah an-nafs. Saya ingin bertanya dulu, berapa persen ini pengaruhnya terhadap kesembuhan? 70%. Artinya kalau ada fail atau gagal di sini, maka kemungkinan besar rupiahnya akan gagal. Harus betul-betul memahami station ini. Yang pertama, tazkiyah berasal dari kata Arab ya, dari kata zakat, dari kata zakat. Zakat ini apa sih? Membersihkan, menyucikan, suci. Ya, tahu kan? Zakat ini membersihkan harta kan? Dan juga membersihkan jiwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ataupun disedekah, obati penyakitnya dengan sedekah. Baik, kemudian ada nafs. Nafs ini artinya jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang berjiwa itu akan merasakan mati. Itu ya, jiwa itu nafs. Dalam Al-Quran, nafs ini ada 5 arti. Yang pertama dia berarti ruh. Yang kedua kadang-kadang dia berarti jiwa. Yang ketiga kadang-kadang nafs itu berarti ruh dan jasad atau diri manusia itu sendiri. Ya. Kadang-kadang nafs dalam Al-Quran itu juga adalah otak atau akal manusia. Kadang-kadang juga berarti kolbu. Namun yang paling benar nafs ini adalah jiwa. Karena jiwa itu berbeda dengan ruh. Mari kita lihat Bapak dan Ibu semuanya, ada jiwa, ada jasad, ada ruh. Yang dibersihkan dalam terapi ruqyah adalah jiwa, ya, adalah jiwa karena ruh sudah bersih sedari awalnya. Yang diterapi dalam Al-Quran ini bukanlah jasad namun jiwa. Setelah
rohani sembuh, maka jasmani sembuh. Baik, saya lanjutkan. Ketika manusia meninggal, ketika saya mati ini, yang mati itu sebenarnya jiwa, jasad atau ruhnya? Boleh berbeda ya, jangan disamain. Sebelahnya jiwa-jiwa, sebelahnya jasad-jasad. Saat saya mati nih, Nuruddin Al-Indusi wafat misalkan, itu yang mati itu jiwa saya, ruh saya, apa jasad saya? Jiwanya mati tidak? Kenapa Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut? Mana yang benar, Bapak atau Al-Quran? Nanti diubah ya. Yang mati itu adalah jiwa, makanya jangan ngantuk Pak. Meskipun saya mengarah ke sana, belum tentu ke sana pembicaraan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Jiwa itu yang mati. Kenapa jasad tidak dikatakan mati Pak? Karena akan dibangkitkan kembali. Betul kan? Hadisnya banyak nggak usah dibahas masalah itu ya. Mas, bahkan yang sudah dihitan pun akan bersambung kembali. Yang patah tulang ibu akan murni kembali. Yang sudah tua akan muda kembali. Betul ya? Ini jiwa maaf, jasad manusia akan dibangkitkan kembali. Ruhnya kemana? Ruhnya kemana? Kembali kepada Allah. Sederhana sekali jawabannya. Betul ya? Prosesnya kemana dulu ruh ini? Ruh ini kan berjalan ya dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, ya, alam mahsyar, hisab, mizan, sirat, barulah surga atau neraka. Jangan mohon ke surga, jalannya saja belum hafal ya. Belum siap-siap, masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu boleh perhatikan. Jangan lihat kanan kiri ya, setan boleh menggoda ini. Ya, baik, fokus ke sini. Tadi sampai mana? Ketika manusia meninggal, kalau di Bandung ruhnya kemana ruh itu? Kembali ke Allah kan? Tapi saya mendengar ada dia ruhnya ini singgah dulu di pohon beringin. Ya, pernah dengar kan? Ada ngintip di bibir katanya di samping rumah. Ada juga yang nongkrong dulu di gardu. Ada yang jadi pocong. Ada yang bertayangan. Itu akidah loh. Akidah benar apa salah kira-kira? Salah, sudah sepakat. Ya baik. Jadi Rasulullah SAW ini sebentar saya ceritakan sebuah kisah untuk meyakinkan tentang posisi jiwa, jasad dan ruh ini. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW ketika disebutkan nama Rasul, kita diwajibkan untuk bersolawat kepadanya, meskipun hanya sekali dalam satu majlis ya, meskipun salah satu. Ya. Suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersama Rasulullah SAW sedang mengadakan safar atau perjalanan, mereka menemukan kuburan. Bapak jangan curiga dulu mas saya. Ada kuburan di situ, Rasul melihat ruh yang di dalamnya sedang disiksa. Ruh apa jasanya gitu ya? Rasulullah melihat ruh yang di dalamnya sedang disiksa. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan meletakkan di atasnya sambil mendoakannya. Lalu Rasulullah menunduk dan melihat para sahabatnya, wahai para sahabatku, berdoa kalian kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah mengulangi, para sahabatku, berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Mengulangi 3 kali Rasulullah, para sahabatku, berdoalah kalian saat ini, saat kalian di dunia, kepada Allah, mintalah perlindungan dari azab kubur. Para sahabat terdiam. Rawi mengabarkan seperti ada burung di kepala mereka. Para sahabat terdiam mendengarkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya ketika orang mukmin itu meninggal, mukmin itu adalah orang yang sudah muslim lalu beriman ya, mukmin. Ketika seorang mukmin itu meninggal, maka malakul maut turun dalam bentuk yang putih, menyenangkan. Dia membawa kain kafan berwarna putih dan membawa minyak wangi dari surga. Kemudian dia mendekat orang yang sudah tiba pada ajalnya ini. Lalu ruhnya itu mengalir dari tubuhnya seperti air keluar dari kendi. Ya. Ini bersponsor ya. Jadi ruh itu mengalir seperti kendi, air dari kendi. Mudah. Kemudian malakul maut membawa ruh ini ke langit. Lalu pintu langit terbuka.
Ya, para malaikat bertanya, aduhai ruh siapa yang wangi ini? Masya Allah. Kemudian malaikat ini menjawab dengan gembira, dengan senang hati, ini adalah ruhnya A bin B. Ayat kita disebut, Masya Allah ya. Makanya seorang penghafal Al-Quran yang sampai hafiz, yang sampai hafal Al-Quran, nanti di surga memakaikan jubah kemuliaan kepada ayah. Betul itu demikian. Karena itu adalah buah dari pendidikannya. Nanti ketika kita menjadi mukmin yang hanif, yang lurus, yang menggenggam, yang memegang akidah, ya, dan menjalankan syariat dan sunnah yang benar, maka dia meninggal dengan keadaan mudah dan dia dibawa malakul maut ke langit, pintu langit terbuka menyambutnya dan dia ditanya, ruh siapa yang wangi ini? Kemudian malakul maut menjawab, ruhnya A bin B. Kemudian pintu langit kedua terbuka, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di sana dia diberikan kitab catatan amal baik dari tangan kanannya yang disebut kitab Iliyin. Semua tahu ini maksud. Baik, Bapak semuanya, ruh ini lalu diantarkan ke dalam jasadnya di kuburan. Ya, jadi tidak bisa jadi pocong dulu, Pak. Tidak bisa, itu bohong itu. Kalau ada yang mengaku ini saya cucunya, merasuki anaknya yang sakit, saya cucunya, minta rokok, minta kopi hitam, itu setan murni, bukan ruh yang tadi. Ya, baik. Setelah itu ruh ini ditanya di dalam kuburan dengan pertanyaan yang seragam. Apa pertanyaannya? Marrobuka, siapakah Rob kamu? Maka ruh ini menjawab, Allah. Lalu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya, wanadiyuka, wadinuka, ya, dan lain-lain. Kemudian dia bisa menjawab. Kemudian dia didatangi laki-laki berwajah putih juga. Ini nggak tahu ya, Rasulullah menggambarkan bahwa yang baik-baik itu berwajah putih. Baik, kemudian ruh ini bertanya, siapakah Anda wahai fulan? Aku tidak pernah mengenalmu. Kemudian malaikat yang mendatangi ini berkata, aku adalah amal baik kamu. Aku akan temani kamu sampai hari kiamat. Cara ruh ini berdoa, ya Rob, percepatlah hari kiamat. Percepatlah hari kiamat. Kenapa? Karena aku ingin berjumpa dengan orang-orang yang aku cintai di dunia. Jadi banyak begitu ya. Ruh orang soleh ini ya, ini orang soleh catatan. Dia berdoa kepada Allah, ya Rob, percepatlah hari kiamat. Doanya itu bukan ya Rob, beri aku akses ke dunia agar aku bisa bagikan warisan. Tidak begitu. Ini akidah yang benar. Bapak Ibu semuanya. Setelah itu, Masya Allah, kubur orang ini dilapangkan. Begitu. Ya. Kuburnya menjadi taman-taman surga. Dia tertidur bagaikan tertidurnya orang yang sholat zuhur. Hanya 10-15 menit lalu terbangun di hari kiamat. Wow. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, Pak. Amin ya Allah. Bagaimana kalau orang jahat itu mati, kata Rasulullah? Maka malakul maut datang dengan murka, dengan wajah yang menghitam, besar, kejam, bengis, menakutkan, membawa kain kapan yang hitam. Ya. Lalu dia turun ke bumi, melihat orang yang sakaratul maut ini, ya, nyawanya ini sudah, ruhnya ini sudah naik ke tenggorokannya menjadi dingin, keringat dingin keluar. Kemudian malaikat maut itu berkata, ukhruj, keluarlah kamu wahai ruh yang busuk. Bayangkan ya, keluarlah kamu wahai ruh yang busuk. Ruh di sini beda dengan tadi ya, ruh yang busuk. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ruh itu keluar dari tubuh bagaikan pohon yang dicabut dengan akar. Lalu ruh ini dibawa kemana? Ke langit, dan pintu langit tertutup. Ini bedanya. Pintu langit tertutup, tidak mau menerima ruh yang busuk ini. Alhamdulillah, ya. Sebagaimana laknat, Pak, ketika misalkan terlaknatlah kamu atau dasar kamu kafir misalnya, perkataan ini akan naik ke langit dan tidak mau naik ke langit. Tertutuplah langit, akan kembali mencari orang yang dilaknat atau yang dikafirkan tadi. Kalau tidak pantas dilaknat atau dikafirkan, maka akan kembali ke yang mengkafirkan. Seperti itulah. Ruh ini tidak diterima, Pak. Kira-kira kemana selanjutnya? Ketayangan. Tidak. Ya, ini perbedaannya, tidak yang benar. Ruh itu tidak gentayangan, Pak. Ruh itu dilempar ke dalam jasadnya di kuburan.
dan juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ini orang-orang jahat, orang-orang koruptor, ini orang-orang penjahat akidah, ini akan Allah tangkap nanti. Allah penjarakan di kuburnya. Ya. Ruh ini ditangkap Pak, di dalam jasadnya di kuburan, lalu ditanya dengan pertanyaan sama. Lalu siapa korban? Apa jawaban ruh ini? Tidak bisa menjawab. Rasul menggambarkan begitu ya, saya baca dalam Sahih Muslim. Tidak bisa jawab. Kenapa? Di dunia saat dia sulit tidak ingat Allah, malah pergi ke setan meminta tolong. Nauzubillah, musyrik. Ya, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang demikian di akhirat tidak mengenal Rabbnya. Ya. Maaf, tadi saat naik ke langit itu para malaikat itu kan tertutup pintunya, ada tertinggal. Ya. Para malaikat tutup hidup Pak. Ruh siapa yang busuk ini? Ruh siapa yang busuk ini? Kemudian malaikat maut ini menjawab, ini adalah ruhnya C bin D. Lagi-lagi ayat 3 di bawah. Ruhnya C bin D. Maka khawatirlah kalau punya anak akidahnya tidak benar. Jangan khawatir kalau dia tidak punya harta warisan. Pada ibu semuanya, apa yang terjadi tadi? Maka datanglah laki-laki yang hitam, ya, jelek, menakutkan, dan ruh ini bertanya, siapakah engkau wahai fulan? Aku tidak pernah jahat kepada kamu. Dia bilang apa? Aku adalah amal jahat kamu, dan aku akan siksa kamu sampai hari kiamat. Maka ruh ini pun berdoa, ya Rabb, berlambatlah hari kiamat. Bayangkan, dia disiksa Pak dengan siksaan yang luar biasa. Dia minta pelan-pelan ya Rabb siksanya, pelan-pelan biar lama saja disiksa di sini. Karena dia takut bertemu dengan hisab, takut bertemu dengan orang-orang yang dia hianati, dengan orang-orang yang dia jahati, bertemu dengan Allah yang dia ingkari, bertemu dengan nar yang dia ingkari. Nah, ini gambaran tentang apa ini? Tentang ruh, Bapak dan Ibu semua. Jadi, ketika Nabi Adam alaihissalam disempurnakan penciptaannya, jasadnya, maka Allah meniupkan kepadanya ruh. Ya. Lalu muncullah jiwa. Baik. Ketika janin dalam tubuh ibu sudah matang, sudah siap, maka Allah meniupkan ruh kepadanya dan lahirlah jiwa. Begitu gambarannya. Sebelum ruh ini ditiupkan ke jasad, ruh ini ditanya dengan satu pertanyaan, alastu birabbikum. Ya, apakah kalian beriman kepada ku sebagai Rabb? Kemudian ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Di saat itu ruh kita sudah mukmin, kita sudah menjadi seorang. Baik, saat kita meninggal, maka jasad dan ruh ini terpisah kembali, maka otomatis jiwa itu juga tidak ada. Ini yang disebut dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya jin itu sangat takut sekali dengan kalimat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu. Jadi ketika ruh berpisah dengan jasad, maka jiwa tidak ada. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang sakit itu adalah jiwa. Baik, ketika ibu resah, gelisah, ya, tersihir dan lain-lain, saat ibu mati, sembuh itu. Sembuh nggak resahnya? Sembuh. Ibu kena sihir sakit kepala, saat ibu meninggal wafat, sembuh nggak sakit kepalanya? Sembuh. Berasa itu. Bapak sakit jantung koroner Pak, stadium 5 misalnya, nggak ada stadium 5 ya. Kemudian meninggallah Bapak, sembuh nggak jantungnya? Sembuh. Karena kesakitan ini ada pada ranah jiwa saja. Makanya ada jiwa yang terpenjara, jiwa yang terbelenggu, ya. Saat orang pingsan, ini analogi berikutnya. Ini yang keluar, ini ruhnya apa jiwanya? Jiwanya. Saat orang koma, yang keluar ini sementara ruhnya apa jiwanya? Jiwanya. Saat kita tertidur pulas, itu setengah kematian. Yang keluar ini ruh apa jiwanya? Jiwanya. Kalau ruh keluar, maka dia tidak bisa balik lagi, kecuali Allah izinkan, ya, demikian. Yang keluar adalah jiwa. Yang sakit, yang diterapi, yang dibersihkan adalah jiwa. Maka tazkiyatun nufus adalah penyucian jiwa dari kotorannya. Kalau sesuatu disucikan, pasti ada apa yang disucikan tersebut.
Ya. Tazkiyatun nufus secara gampangnya, secara mudahnya adalah penyucian jiwa dari kotoran-kotoran jiwa itu sendiri. Baik. Ini adalah fondasi ya untuk memulai kehidupannya. Bapak Ibu kalau ingin tingkatkan Darut Tauhid ini menjadi 100 lantai atau 160 lantai seperti gedung tertinggi di dunia, maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Satu kata apa jawabannya? Ya, fondasi kan semua salah. Yang harus dilakukan adalah penghancuran gedung ini terlebih dahulu, baru bangun fondasi. Betul nggak? 160 lantai Bu, masa ini nggak dihancurkan dulu? Kita hancurkan dulu, ratakan dengan tanah, bangun fondasi yang baru, yang kuat, yang kokoh, cakar bumi, cakar ayam atau apa ya, segera paham. Bangunlah 160 lantai, maka akan kokoh. Kalau Anda bilang sayang ini dijualkan lumayan, sayang ini warisan leluhur, maka Anda tidak akan bisa membangun bangunan yang kokoh, tidak akan pernah bisa. Kata ustaznya, Bu, kalau mau diruqyah, ini jimatnya dibangun Bu. Itu sayang, itu dari Pak Ustaz saya yang dulu. Saya juga kan menghormati dia. Nah, ini kerisnya Ibu, katanya ada penunggunya, tolong dihancurkan. Sayang, ini warisan leluhur, tidak enak saya sama leluhur saya. Ingat dahulu Abu Thalib, ya, pamannya Nabi, tidak masuk Islam karena tidak enak dengan kaumnya. Ya, beliau mengakui Nabi, mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Islam, syariat Islam, hanya tidak enak dengan kaumnya. Kemudian dia menjadi tidak masuk Islam sampai hari ini. Baik, kepada ibu semuanya, ini adalah fondasi awal, maka bangun akidah yang kokoh, dasar-dasar syariatnya. Ya, baik, apa sajakah kotorannya itu? Ini saya agak panjang di sini. Yang pertama, kotoran jiwa yang dimaksud adalah syubhat dan syahwat. Di sini kita harus paham, betul-betul paham dua kata ini. Syahwat itu muncul karena syubhat yang besar. Ya. Syubhat ini adalah keraguan-raguan tentang adanya alam akhirat, keraguan-raguan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya, keraguan-raguan tentang tingginya nilai sunnah daripada yang lainnya. Ketika syubhat meningkat, maka syahwat meningkat. Baik, sekarang saya coba simulasikan. Bapak dan Ibu percaya tentang adanya surga? Percaya. Ingin masuk surga? Ingin. Sudah mempersiapkannya? Sudah. Lebih banyak mempersiapkan surga atau lebih mempersiapkan dunia? Baik. Untuk akhiratnya berapa jam? Untuk dunia berapa jam? Baik, sholatnya berapa menit? 7 menit. Dunianya 7 jam. Ini belum seimbang kan ya? Kan harus seimbang katanya dunia dan akhirat. Iya harus seimbang makanya. Ya, Bapak dan Ibu sebenarnya gambaran. Kalau kita ingin masuk surga, saya bahas tentang kata syubhat dulu ya. Ingin masuk surga dan betul-betul ingin. Kira-kira apa yang harus disiapkan di sana? Rumah di surga, betul? Di surga mau jadi pengemis, Pak. Siapkan rumah yang tinggi yang besar, betul kan? Rumah. Setelah rumah siapin apa? Siapin apa? Istrinya. Bapak punya rumah yang tinggi, besar, ada kolam renang, ya kan? Ada buah yang bisa dipetik setiap saat, ada makanan yang sudah siap setiap saat. Makan tidak kenyang-kenyang, tidak buang air di surga itu. Ya. Kemudian ada koneksi internet ya, bisa. Yang luar biasa nggak lebih dulu bisa download apapun, harddisknya nggak habis-habis. Tapi nggak ada istrinya, enak nggak kira-kira? Hampa ya Iwa, ya. Di dunia saja demikian, coba punya rumah yang bagus tapi tidak ada istri, tidak ada suami, bagaimana rasanya? Jadi setidaknya kita harus siapkan rumah dan pendamping istrinya, ya kan? Rumah dan istrinya. Di surga saat ini adalah kapling-kapling yang kosong. Ya, sebagian sudah ditanam. Bagaimana menanaminya, Pak?
Ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka tumbuh satu pohon di surga. Satu pohon yang tidak akan pernah mati. Bayangkan Bapak punya pohon cengkeh, Pak, yang tidak pernah mati itu, Pak. Setiap kali panen dia 3 juta rupiah, 10 tahun 30 juta. Ini sepanjang waktu Bapak punya 10 hektar. Kira-kira cukup nggak? Ya. Setiap kita bertasbih subhanallah wa bihamdi, maka tumbuh satu pohon di surga. Sementara Rasul mengajarkan kita bertasbih berapa banyak? 100 kali di pagi hari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sehari berarti 100 pohon. Seminggu berapa pohon? 700 pohon. Sebulan berapa pohon? 3 kali 3 hasilnya banyak. Setahun berapa pohon? 30 tahun berapa pohon? Maka kalahlah program Bupati Jawa Barat ya untuk menanam 1 juta pohon, ya kan? Kita menanam 1 juta pohon di surga. Itu salah satu contohnya, Pak. Kalau kita ingin masuk surga, pasti kita persiapkan, betul nggak? Kalau tidak siap-siap, artinya bohong dari masuk surga. Baik, Bapak dan Ibu, contoh saja. Contoh ini ya, rumah satu. Kalau syubhat tentang akhirat itu membesar, Pak, tidak yakin dengan akhirat, pasti kita tidak siap-siap bangun rumah di surga. Ada nggak amalan untuk bangun rumah di surga? Ada ya, betul-betul. Coba sebutkan satu saja amalan yang bisa membuat kita punya rumah. Satu aja angkat tangan, Ibu. Baca Al-Ikhlas 10 kali baik, satu. Ada 11 amalan ya, yang kedua Bapak silakan. Wah, 12 apa? Rawatib barangkali Pak ya? Iya, rawatib 12 rakaat sehari semalam. Lalu bangunkan satu rumah di surga. 3 Bu apa Bu? Membangun masjid. Allah bangunkan rumah di surga. Sebesar apa Bu rumahnya? Masjid? Kata Rasulullah, meskipun sebesar sangkar burung. Coba satu keramik lebih besar dari sangkar burung kan? Bisa jadi Pak DKM, saya sedekahkan satu keramik, ini mampu saya segini. Itu Allah bangunkan rumah di surga insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan meskipun sebesar sangkar burung. Bayangkan, jadi wakaf untuk masjid. 3, 4 apa Pak? 4 apa Pak? Bapak yang kurang begitu tertarik ya. Apa nih Pak? Ibu sudah mau jawab ini. Merapatkan saf dalam sholat. Jadi Bapak kalau melihat orang ketika sholat dia gini-gini ke Bapak jangan loncat. Dia itu ingin mendapatkan rumah di surga. Bapak bantu dia, rapatkan kakinya, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Sering saya sholat di daerah Pak, ketika rapatkan kaki meloncat. Saya deketin lagi dia mau melihat saya. Itu pahalanya rumah di surga Bapak. Masya Allah, tabarakallah ya. Berapa itu? 4 ya? Yang kelima apa Bu? Meninggalkan debat meski benar. 5 saja dulu ya. Cari 6 lagi lah. Biar nggak terlalu lama. Nih Bapak Ibu semuanya, di sini di ruangan ini hanya 10% yang tahu tentang bagaimana cara bangun rumah di surga. Artinya 90% lagi belum tahu bagaimana akan mendapatkannya, caranya pun dulu. Artinya ada 90% di ruangan ini barangkali ya, yang subhat tentang akhiratnya besar. Perhatikan, kalau subhat tentang akhirat besar, maka syahwat tentang dunia akan menjadi besar. Misalkan subhat, keraguan-raguan tentang adanya surga dan bangun rumah di surga besar, maka syahwat bangun rumah di dunia akan besar. Terbukti dalam benaknya saya belum punya rumah, sehingga dia riba, kredit rumah. Dia sedih masih ngontrak, dia sedih masih ngekos. Di benaknya ada rumah. Bahkan beberapa tempat rumahnya sampai 8 miliar, 15 kamar, padahal istrinya cuma 1, anaknya cuma 3, kamar rumahnya 3 lantai. Untuk apa? Ini syubhat tentang syahwat tentang dunia. Baik, nanti kita jelaskan ya. Syubhat akhirat akan berimbas pada
syahwat dunia. Ini penyakit global manusia yang akan melahirkan beberapa penyakit. Yang pertama syirik. Misalkan dia punya rumah gubuk, ini punya rumah yang besar, tidak mau usaha, pergilah ke setan minta rezeki, jatuhlah dia dalam syirik. Ya. Untuk dapat rezeki dari setan, dia harus sembelih kambing untuk setan, persembahan. Karena dia taat kepada dukunnya, kepada yang mengantar dia pada pesugihan, akhirnya dia sembelih setan itu atas nama ketaatan kepada setan, masuklah dalam syirkul ta'ah. Baik, sudah selamat, banyak yang mengantuk ya. Selamat menikmati dan selamat jalan. Ya, selamat jalan. Baik, Bapak Ibu semuanya, syirik. Kemudian lahirlah bid'ah. Orang mencintai ibadah bid'ah daripada ibadah sunnah. Kenapa kira-kira? Karena tidak tahu pahala-pahala sunnah yang menggoda, pahala-pahala sunnah yang meneduhkan, menguatkan, membuat kita menjadi kuat. Dia lakukan ibadah-ibadah ya. Baik, itu subhat ya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, hasad. Muncullah hati yang iri, dengki, ya, dan lain-lain. Kemudian dia tidak mampu menahan dirinya dari melakukan dosa-dosa besar. Ketahanan jiwanya melemah. Tidak mampu menolak untuk melakukan dosa besar ketika ada tawaran untuk melakukannya. Bahkan ketika tawaran untuk dosa tidak ada, dia cari. Betul nggak? Dicari di Bandung tempat kambing yang paling hebat apa ya? Padahal tidak ada orang yang nawarin dia. Dia bayar mahal. Coba minuman-minuman alkohol yang enak itu kan, yang apa namanya, yang terkenal itu kan mahal. Satu kopi itu berapa? Syahwat. Ini syahwat ya. Kemudian lahirlah hubu dunia. Ini adalah gambaran manifestasi dari seluruh penyakit ini. Maka lahirlah hubu dunia, kecintaan pada dunia yang besar dibanding kecintaan pada akhirat. Namanya syirkul mahabbah. Bahkan ya, syirkul mahabbah, kecintaan, syirik dalam kecintaan. Luar biasa kan? Syirik dalam kecintaan. Bapak dan Ibu semuanya, ini saya gambarkan lebih dalam. Tadi ya syahwat, syubhat tentang akhirat, maka lahirlah syahwat dunia. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an za'ana bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Barang siapa Al-Quran dibacakan pada orang yang belum beriman pada kehidupan akhirat, maka Allah buatkan hijaban mastura. Allah buatkan dinding yang tidak terlihat. Ibu di sebelah sana, Bu. Saya di sini. Saya bacakan Al-Quran dengan kuat. Ibu dengar nggak? Terhalang oleh dinding. Pak Ustaz, dindingnya nggak ada kok, Ustaz depan saya. Allah yang buatkan dinding. Allah sumbat telinganya. Allah tidak ridho orang yang disembunyi dengan Al-Quran. Makanya dalam ayat yang spesifik jelas pada pengobatan ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah lengkapi Al-Quran ini obat bagi orang mukmin, shifaa'un wa rahmah, shifaa'un wa rahmah. Tapi bagi orang-orang zalim ini adalah Al-Quran tidak akan menambah kecuali kerugian. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Begitu. Karena apa? Di hatinya masih ada dunia. Ini kotoran yang sulit dilepaskan. Sangat-sangat sulit dilepaskan. Syubhat tentang akhiratnya besar, sehingga syahwat dunianya membludak. Jelas saya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah syahwat. Kenapa syahwat ini dari mana tadi? Disebabkan syubhat tentang akhirat yang besar. Syahwat apa saja? Syahwat diri, ingin tampil, ingin terkenal, ya. Selfie setiap detik, setiap 5 menit ganti foto profil. Syahwat diri yang berlebihan, ya kan? Dia ketemu ustaz, bukan dengerin ceramahnya, selfie yang didulukan. Tidak mencatat, malah foto-foto. Masalah ya, masalah. Jadi contoh syahwat diri yang berlebihan. Kemudian
syahwat harta, kecintaan pada harta, ya, yang berlebihan. Itu Pak ya. Semakin dia banyak duit, semakin dia tampilannya luar biasa. Bukan semakin banyak sedekahnya, bukan. Semakin luar biasa. Make up-nya semakin tebal, ya, jilbabnya semakin unik. Seharusnya setelah mengenal jilbab, dia fokus pada perbaikan diri, bukan style hijabnya. Ini kan salah. Ini syahwat, ini harus diluruskan. Ya, baik. Kemudian syahwat apa? Syahwat perut. Kalau syahwat perut terlihat dari ukuran perutnya. Ya, tersinggung ya, karena Rasulullah Umar pun menyinggung orang-orang yang besar perutnya. Suatu saat Umar bin Khattab menemukan orang yang perutnya besar. Kemudian kata Umar, apa ini? Dia bilang ini adalah nikmat Umar, bukan, ini musibah Umar. Itu Pak ya. Perut besar kan, sholat jadi susah ya, tidur jadi susah ya. Makan juga susah kan, harus banyak. Syahwat perut, dan yang terakhir syahwat kemaluan. Bapak dan Ibu, di surga itu ada 70 bidadari. Bapak ya, di surga ada 70 bidadari yang cantik, yang bermata jeli, yang sopan, yang tidak pernah membantah, yang gadis sepanjang waktu. Subhanallah, tidak pernah sentuh jin dan manusia. Lalu keraguan tentang bidadari-bidadari ini besar, maka syahwat tentang perempuan-perempuan dunia akan besar. Akhirnya dia menggunakan sihir untuk menarik perempuan dan lain-lain. Ya, terjadi berbagai ketimpangan di rumah dan lain-lain. Ya, semuanya. Ini ya, syahwat diakibatkan karena tadi apa? Muncul juga hasad. Ya, hasad ini sebetulnya bagian dari penyakit kolbu. Namun saya di sini kelompokan, ya. Kelompokan agar kita ingat ria, iri, sombong, dendam, cinta pujian, egois, pemarah, rendah diri dan merasa hina. Ya. Baik, hasad dahulu iblis laknatullah alaihi diusir dari surga itu disebabkan oleh hasad. Dan iblis akan menjerumuskan manusia dengan hasad pula. Ya, baik, kita lihat. Lalu ketika Adam alaihissalam diciptakan, disempurnakan penciptaannya, lalu ditiupkan ruh kepadanya, seluruh makhluk lalu disuruh sujud. Semua sujud kecuali iblis. Iblis ini tidak mau sujud. Dia berkata, anak terlebih aku lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Karena khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Dia berkata apa tadi? Aku lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu. Ini perkataan iblis, Pak. Aku lebih baik dari kamu. Aku sholat tahajud, kamu sebuah jam kesiangan. Gitu. Ini Pak mengecilkan orang lain. Dia sholat tahajud. Ya. 11 rakaat dengan witirnya lengkap, bangun subuh berjamaah. Kemudian lihat di kamarnya ada orang yang masih ngorok. Aku sudah sholat tahajud, sudah jemaah malam, maka subuh kuat. Kamu seperti itu, gangguan kamu. Ya, gangguan dia. Dan hati-hatinya, anak baru itu lebih baik daripada dia. Ini orang-orang yang hasad di hatinya. Seharusnya bagaimana? Sedih melihat dia tidak bangun subuh. Akhirnya kita men-treatment dia dengan baik. Baik-baik semuanya. Iblis dapat begitu. Jadi kalau ada orang-orang berilmu yang menghina orang-orang yang tidak berilmu, maka sama dengan iblis. Ya. Bahkan iblis itu lebih berilmu. Kenapa? Iblis berilmu betul-betul. Berilmu, makanya dia beriman. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhir. Ya, dia beriman kepada hari akhir. Beriman apa buktinya? Dia berdoa, ya Rabb, panjangkanlah usiaku sampai hari akhir. Dia beriman pada hari akhir, Pak. Dia beriman pada neraka. Bahkan dia hidup di surga dekat dengan Allah dan bicara dengan Allah. Lalu di hatinya ada sedikit hasad. Hasad. Aku lebih baik dari dia. Allah murka kepadanya. Ya, ini bagian juga dari sunatullah. Kemudian Allah lemparkan iblis ke dunia. Bapak dan Ibu semuanya disebabkan oleh hasad. Baik, apa pelajarannya? Belum sampai.
Di zaman Nabi Musa, iblis pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan dia berkata, wahai Musa, assalamualaikum ya Musa, kata iblis. Semoga salam dan kesejahteraan bagi engkau wahai Musa. Kemudian Musa tahu iblis yang datang dalam bentuk kakek ini, tahu ini iblis. Dan laknatlah bagi kamu wahai iblis, mengapain kamu kesini, kata Nabi Musa. Kemudian kata iblis, aku dengar kamu bisa bicara dengan Allah. Sampaikanlah taubatku kepada Allah langsung dari mulutmu wahai Musa. Nah, Musa tidak mau tentunya karena tahu iblis ini musuhnya. Namun iblis ini penggoda yang ulung, sehingga kemudian terayulah Nabi Musa dan menyampaikan taubatnya. Allah menjawab, ya, katakan kepada iblis itu, aku terima taubatnya asal sujud kepada Adam. Disampaikanlah kepada iblis, iblis, kamu diterima taubatnya sama Allah asal kamu sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Kenapa ditambahkan kuburan? Karena Nabi Adam sudah tidak ada. Apa jawaban iblis? Kira-kira ibu tahu nggak jawabannya? Dia mau sujudnya kira-kira? Tidak, dia marah-marah dan pergi ibu. Dahulu aja waktu Adam hidup aku nggak mau. Sekarang sudah mati, mana mau aku sembah kuburan dia. Dia pergi, marah. Ya. Sekarang iblis disuruh sujud ke kuburan, marah pak. Iblis, Masya Allah, luar biasa imannya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya? Apa yang kita ambil? Ada hasad yang menahun, ada dendam yang menahun. Kenapa saya geser ibu-ibu ini? Kenapa kira-kira? Ada dendam yang menahun. Saya ulangi, ada apa? Ada dendam yang menahun. Jangan-jangan di hati ibu pun ada yang demikian. Coba cari, ada nggak satu nama yang jangankan disebut namanya, dengar saja, lihat saja di tulisan nama itu muncul langsung itu reaksi. Tidak akan aku maafkan kamu selama-lamanya, akan aku tuntut kamu di hari hisab. Itu dendam ya. Nah, ibu seorang muslimah, seorang muslim itu dituntut untuk memaafkan meskipun tidak bisa melupakan. Tidak bisa melupakan tidak apa-apa, tapi maafkan. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari setahun maka sama dengan mengalirkan darahnya, gitu tersebut. Sama dengan membunuhnya. Bayangkan, ini adalah warisan dari iblis, hasad. Kenapa iblis kekal di dalam neraka dan Allah janjikan kekekalannya? Bahkan sebelum manusia di akhir zaman ini muncul dan kita mengetahui kedelakaan iblis. Tahu kedelakaan iblis, kejahatan iblis ini? Karena Allah sudah tahu di hati iblis ada sesuatu yang kekal, yaitu apa? Hasad, sombong. Bayangkan, ini kotoran jiwa, ini yang harus dihapuskan sebelum masuk ke sesi ruqyah. Saya balik lagi ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, dosa-dosa besar. Kita sedang bahas apa ini? Bukan, sebelumnya ini sedang bahas apa ini? Tazkiyatun nufus, bagiannya apa ini? Kotoran jiwa. Karena ada beberapa bagian. Dosa-dosa besar, setiap titik dosa, setiap dosa besar yang kita lakukan akan menjadi titik hitam di hati kita, di kolbu kita. Dosa besar kemudian menghitamlah kolbunya, keras, gelap, gulita kehidupannya. Allah tutup semua jalan menuju perbaikannya, bahkan lebih keras daripada batu. Ya, semuanya. Nah, dosa besar itu apa saja? Menyekutukan Allah dengan makhluknya, melakukan syirik atau menyuruh orang lain melakukan syirik, ya. Durhaka kepada ayah, anda dan ibundanya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang menyuapi dia, yang memangku dia. Kemudian ria dalam ibadah, kemudian lalai dalam sholat. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ada 2 atau 3 manusia, 2 atau 3 laki-laki yang diam di sebuah rumah atau tempat dan tidak melakukan sholat berjamaah, maka mereka dikuasai setan. Jika ada 2 atau 3 orang manusia, laki-laki, diam di sebuah rumah atau tempat dan tidak menegakkan sholat berjamaah, maka mereka dikuasai setan. Mereka sholat kan? Sholat sendiri-sendiri tapi dikuasai setan. Apalagi yang tidak sholat. Siapa ya? Yang tidak sholat tidak diganggu setan.
Yang sholat sendirian. Kenapa kira-kira? Yang sholat, yang tidak sholat ini sudah menjadi setan itu sendiri. Ya? Apalagi tidak sholat ya, bayangkan. Lalai dalam sholat, zina. Masya Allah, ya. Zina ini bapak ibu semuanya di mana-mana ya. Kita tidak minta pun muncul. Ya. Kemudian putus asa. Ini lihat, mereka kan dosa-dosa besar dan riba. Apalagi orang yang bangga dengan riba, mengatakan ini tidak riba. Padahal ada 70 tingkatan dosa riba. Yang paling kecil adalah seperti menggauli ibunya sendiri. Dalam At-Tirmizi, ya, Sahih dikatakan satu suap makanan riba itu sama dengan menjinahi 36 wanita. Bayangkan, bapak semuanya. Ada juga hadis yang lebih mengerikan, riba itu seperti menantang perang dengan Allah dengan para malaikatnya. Kalau kita menantang perang kepada Allah, kira-kira menang tidak? Akan kalah kehidupannya selama-lamanya, Bapak. Akan kalah kehidupannya selama-lamanya. Ingat, catat. Orang-orang yang melakukan riba tidak mau rujuk, tidak mau berhenti, tidak mau berdoa untuk lepas dari riba, bahkan bangga dengan ribanya, kehidupannya akan kalah selama-lamanya. Tidak Allah sembuhkan dia. Jangankan Allah sembuhkan, Allah lirik pun tidak. Allah biarkan dia dikuasai syaitan. Namun yang lebih parah dari riba adalah syirik. Kalau manusia syirik, Allah tinggalkan. Allah tinggalkan kalau syirik ini. Allah serahkan kepada yang dia syirikin. Misalkan ibu dapat jimat dari ustaz, ini bisa menangkal kamu dari setan. Kemudian ibu memakai jimat ini dengan percaya dirinya, oh iya, ini bisa menangkal dari setan. Nah, ibu sudah syirik kepada jimat ini. Syiriknya apa? Menduakan Allah dengan jimat ini. Kalau demikian maka Allah akan serahkan keamanan ibu kepada jimat ini. Allah serahkan, Allah tinggalkan kita. Ini lebih besar, syirik lebih besar. Baik. Apakah dosa-dosa besar itu hanya 7? Tidak. Ada 70 dosa-dosa besar yang harus kita catat, kita garis bawahi. Apakah kita masih memiliki rutinitas ini? Ya, kepada ibu semuanya, jelas sekali ada 1, 2, 3, 4 sampai 70. Bisa beli bukunya boleh, karena Imam Az-Zahabi 70 dosa-dosa besar. Bahkan ada menulis 300 dosa yang disepelekan. Banyak sekali dosa-dosa yang ini akan menjadi kotoran bagi jiwa manusia. Mari kita lihat dampak negatif daripada dosa. Ya. Pertama, menghalangi ilmu. Contohnya bagaimana? Anda datang kemari dengan 0 rupiah. Naik angkot hanya beberapa lah, gak mahal. Makan siang insya Allah ada. Tapi duduk di majelis ilmu dengan lesu, dengan ngantuk. Kira-kira dapat nggak ilmunya? Tidak. Terhalang untuk mendapatkan ilmu, meskipun sudah ada di depan mata. Baik, saya tidak ngantuk, saya segar, saya sudah sarapan. Hatinya menolak. Allah tidak berikan, tidak izinkan ilmu ini masuk ke dalam hatinya, menolak. Matanya terbuka untuk melihat celah Ustaz ini, melihat celah acara ini. Lalu yang timbul di luar adalah fitnah, tidak dapat ilmu, terhalang dirinya dari ilmu. Karena barang siapa Allah inginkan kemuliaan kepada manusia, maka dia berikan kepadanya kepahaman tentang satu bidang ilmu. Ilmu ini mengangkat manusia menjadi lebih mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya. Ilmu menghalangi rezeki. Nah, seperti tadi ya, semakin tua usianya semakin banyak utangnya, semakin banyak penyakitnya. Harusnya semakin matang, semakin dihormati, semakin dicaci maki, bahkan keluarganya membuang dia. Ya Pak, ini disebabkan oleh apa tadi? Dampak negatif daripada dosa. Berikutnya adalah menghalang, mengundang kerisauan, kecemasan, mendatangkan kesulitan, kegelapan hati, melemahnya hati, menghalangi ketaatan, mengurangi berkahnya umur. Terhalang dirinya dari ketaatan. Sudah berniat untuk bangun subuh, dia pasang 4 waker. Ada iPhone, ada BlackBerry, ada waker yang besar, semuanya tidak mempan. Bahkan istrinya membangunkannya, dia pun tidak peduli, malah dimarahi. Terhalang dirinya untuk meraih berbagai ketaatan. Baik, selanjutnya dosa syirik. Tidak usah dijelaskan barangkali ya.
karena akan sangat panjang kalau dijelaskan. Syirik intinya menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kondisi hati yang